Lagi coinmarketcap.com ini adalah satu website yang terpercaya yang menggambarkan ya seluruh transaksi cryptocurrency atau mata uang digital yang ada di muka bumi ya. Dan ada ribuan tentunya cryptocurrency yang ada di sini dan teman-teman bisa lihat baik-baik bahwa hari ini Bitcoin adalah nomor satu cryptocurrency di dunia yang paling besar transaksinya ya, dan memang merupakan ibu daripada seluruh cryptocurrency di dunia gitu ya. Dan yang namanya kripto lain, baik dalam bentuk koin, token maupun yang lainnya, itu memang sumber lahirnya awal mulanya adalah dari hadirnya yang namanya Bitcoin ya, yang menerapkan yang namanya teknologi blockchain pertama kali di dunia ya. Nah, kita akan langsung klik di sini untuk melihat lebih dalam atau lebih lanjut mengenai Bitcoin ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah chart atau grafik daripada harga Bitcoin dari 2013 ya. Uh, sampai 2011 sampai dengan hari ini ya. Nah, kita tahu bersama bahwa sebenarnya Bitcoin itu kan ada sejak 2008 ya, dan transaksi pertama kali di dunia itu di 2010 ya. Jadi 2010 itu harganya jauh lebih rendah lagi sebenarnya ya. Nah, namun masuk di dalam coin market cap ini mulai dari 2011, Anda bisa lihat baik-baik, itu baru mulai masuk dalam coin market cap ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari coin market cap ya, jadi kalau kita bicara value dulu ya, daripada harga sebuah Bitcoin, hari ini harganya 67.952 US dollar per satu Bitcoin. Kalau bisa kita katakan di atas 1 miliar ya per satu Bitcoin ya. Nah, ini Anda bisa lihat prosentase kenaikannya. Ya, ini bergerak ya. Ini Anda bisa lihat sekitar, kalau kita lihat tuh 109 juta persen ya. Jadi 109 juta persen, bayangkan aja ya, itu adalah lipatan kenaikan harga daripada Bitcoin. Ya, jadi sungguh luar biasa dahsyat ya lipatan kenaikan harganya. 109 juta persen ya. Nah, tentu saja ya itu berarti sekitar 1 juta kali lipat ya kan. Jadi artinya 1 juta kali lipat itu kalau Anda beli di harga Rp1.000 saja saat itu ya, maka hari ini uang Rp1.000 Anda menjadi bernilai 1 miliar, gampangannya begitu ya. Nah, itulah luar biasanya kenaikan harga daripada sebuah Bitcoin ya. Nah, namun teman-teman perhatikan, boleh lihat bahwa Anda boleh melihat secara dewasa grafik harga Bitcoin ini, karena harga Bitcoin ini kan fluktuatif sehari per harinya ya. Nah, memang secara keseluruhan tren Anda bisa lihat memang kenaikannya terjadi ya secara keseluruhan tren. Namun selalu ada masa-masa di mana terjadi penurunan harga, kalau Anda perhatikan ya, penurunan harga, kenaikan harga, dan seterusnya ya. Nah, memang ya tentu saja dengan adanya fluktuasi harga ini bisa saja membawa keuntungan dan juga kerugian bagi mereka mungkin yang menyimpan atau memiliki Bitcoin dalam jangka pendek. Ya, artinya Anda bisa lihat contoh misalnya di grafik ini 7 hari terakhir ya. Kalau Anda beli di puncak yang warna hijau yang sebelah kiri ya, kemudian Anda jual di titik bawah di warna merah, ya Anda pasti mengalami kerugian. Ya, tapi kalau Anda misalnya tidak jual pada saat dia mengalami penurunan di warna merah, ya maka Anda akan menikmati keuntungan ketika Anda jual di gunung yang sebelah kanan, di kurva yang sebelah kanan, pada saat dia mengalami puncak yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Ya, ini contoh ya. Ya, artinya Bitcoin adalah sebuah komoditas layaknya emas yang betul-betul Anda akan mengalami keuntungan atau kerugian apabila Anda betul-betul menjualnya. Ya, jadi pertanyaannya adalah ketika Anda jual, harga jual Anda lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan harga beli. Nah, kalau harga jual Anda lebih rendah, ya Anda mengalami kerugian. Tapi kalau harga jualnya lebih tinggi, ya Anda mengalami keuntungan. Ya, konsepnya sebenarnya itu aja sederhananya ya. Nah, itu kalau kita bicara investasi jangka pendek. Artinya banyak orang yang melakukan transaksi seperti itu untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain atau dari kenaikan atau naik turunnya harga sebuah Bitcoin ya. Nah, itu adalah cara memang mendapatkan keuntungan yang pertama, atau kita sebut sebagai para trader melakukan itu gitu ya. Jadi para trader ya, mereka memang melakukan transaksi seperti itu, beli di harga murah, jual di harga mahal, dan seterusnya ya, untuk mendapatkan keuntungan daripada naik turun atau fluktuasinya harga. Ya, dan memang betul sekali bahwa para trader akan bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun sebaliknya juga bisa menjadi kerugian yang luar biasa jika mereka tentu saja salah mengambil keputusan. Seperti yang tadi kita lihat bahwa fluktuasi harga itu bisa membawa keuntungan yang tinggi, namun juga sebaliknya bisa membawa kerugian yang cukup dalam ketika memang dilakukan penjualan pada saat terjadi penurunan harga ya. Nah, oleh sebab itulah tentu saja
Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan dari trading atau trader tadi, atau melakukan trading tadi, ya tentu saja Anda harus dewasa ya, dan Anda harus melihat momentum yang tepat. Ya tentu saja tidak ada momentum yang tepat, semua terjadi secara alami sesuai dengan market, ya hukum supply and demand yang akan mempengaruhi harga sebuah Bitcoin ya. Nah, yang kedua, Anda juga bisa menjadi penyimpan Bitcoin ya, dan tentu saja hari ini dari sekian banyak pengguna Bitcoin di dunia, ya kalau Anda bisa lihat market cap daripada Bitcoin hari ini mencapai 1,34 miliar ya. Jadi triliun maksudnya ya. Jadi miliar dolar ya. Jadi billion tuh miliar dolar ya. Jadi apa namanya, betul-betul sangat banyak sekali transaksinya. Kalau Anda kalikan itu nilainya 1,34 ya. 1,34 triliun ya kan, berarti kan kita kalikan aja 134 triliun ya kan. Oke. Nah, itu nilainya 1,34 triliun dikalikan. Nah, ini nilainya berarti sekitar 2.200 triliun rupiah, teman-teman sekalian ya. Jadi 2.200 triliun rupiah ya. Jadi itulah kekuatan market ya, market daripada cap daripada Bitcoin. Jadi sekitar 2 ribuan triliun ya. Dan transaksi hariannya Anda bisa lihat volume di transaksi hariannya adalah 35,3 miliar dolar ya. Jadi kalau kita kalikan ya kan dengan nilai rupiah berarti sekitar 582 triliun rupiah. Ya, jadi Anda bisa bayangkan total market cap-nya mencapai sekitar 2 ribuan triliun, dan transaksi hariannya Anda bisa lihat mencapai sekitar 582 triliun rupiah ya. Nah, tentu saja ini adalah sebuah angka yang bukan angka yang kecil ya, angka ini cukup besar ya. Dan ini yang membuat memang transaksi Bitcoin di dunia sudah tidak bisa diabaikan lagi ya. Jadi banyak negara-negara di dunia akhirnya menjadikan Bitcoin ini sebagai teman, ada juga yang menjadikannya musuh atau melarang daripada Bitcoin ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia tentunya adalah salah satu negara yang memperbolehkan Bitcoin sebagai aset investasi yang boleh Anda beli dan simpan hari ini, dan Anda perdagangkan atau jual beli Bitcoin hari ini di Indonesia ya secara sah menurut ketentuan hukum di Indonesia. Namun yang tidak boleh dilakukan di Indonesia adalah Anda belum boleh melakukan transaksi belanja misalnya dengan pembayaran dengan Bitcoin. Karena satu-satunya pembayaran yang berlaku di Indonesia hari ini adalah masih rupiah saja ya. Bitcoin belum diakui sebagai sarana pembayaran ya. Nah, jadi tentu saja teman-teman sekalian, mengapa harga Bitcoin bisa demikian tinggi? Ya, ini yang teman-teman harus perlu ketahui. Ya, jadi kita lihat dari satu website lagi yang namanya bitcoinblockhalf.com. Anda bisa lihat nanti website ini ya. Website ini menunjukkan mengenai proses halving yang terjadi. Ya, halving yang terjadi. Jadi artinya kalau teman-teman lihat dari rumus ini ya, dari rumus ini terlihat bahwa inilah sebabnya kenapa harga Bitcoin itu bisa naik tajam ya, karena jumlahnya terbatas teman-teman sekalian, hanya 21 juta Bitcoin saja ya. Nah, memang pada saat awal penciptaannya di 2008 ya, Bitcoin ini diciptakan memang sebagai sebuah mata uang yang nilainya naik terus ya, karena saat itu terjadi krisis di dunia termasuk di Amerika. Dan saat itu krisis terjadi memang karena nilai uang turun terus gitu ya. Dan memang nilai uang kita turun terus, semua mata uang negara itu turun terus nilainya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya karena mata uang itu dicetak terus-menerus oleh pemerintah tanpa batas, tanpa limit ya. Nah, tentu saja hal itu mengakibatkan yang namanya inflasi. Inflasi itu artinya ada penurunan ya, penurunan nilai daripada nilai uang tersebut. Jadi bukan kenaikan harga barang sebenarnya, tapi nilai uangnya menurun karena inflasi ya. Satu contoh sederhana begini, teman-teman, kalau hari ini pegang uang 1 juta, itu cepatnya habis dibandingkan dulu 10 tahun yang lalu misalnya. Ya tentu saja lebih cepat habisnya ngerasanya kalau sekarang dihabiskan gitu. Kalau dulu 10 juta tuh 10 tahun yang lalu 1 juta tuh rasanya banyak gitu ya. Tapi hari ini 1 juta tuh rasanya sedikit gitu ya. Nah, itulah nilai uang yang menurun. Tapi beda dengan Bitcoin. Ya, tadi saya udah tunjukkan bahwa dalam 14 tahun perjalanan Bitcoin hari ini, bukan 14 tahun ya, tadi dari 2011 harga itu, bukan dari 2010 ya. Jadi kalau dari 2010 itu harganya peningkatannya 21,6 juta %. Ya, tapi kalau dari 2011 itu kenaikannya sekitar 10-an juta % gitu ya.
Nah, jadi artinya teman-teman sekalian, inilah yang membuat yang namanya harga Bitcoin itu menjadi naik karena terbatas 21 juta, sementara permintaannya makin tinggi. Ya, permintaan itu artinya orang yang bertransaksi dengan Bitcoin, membeli Bitcoin dan menyimpan Bitcoin. Nah, itu makin tinggi gitu loh. Nah, lalu ngomong-ngomong, kenapa sih orang itu berbondong-bondong gitu ya, bertransaksi dan menyimpan yang namanya Bitcoin ya? Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita bicara mengenai tujuan yang pertama, yaitu transaksi. Bitcoin ini adalah sebuah teknologi yang sangat canggih dengan blockchain teknologi, di mana Anda bisa mengirimkan ya sejumlah Bitcoin dengan nilai berapapun, ya kemanapun di seluruh dunia ini dengan sangat cepat dan biaya yang sangat murah. Nah, itulah kelebihan daripada Bitcoin, ya kan? Itu kelebihannya dalam hal transaksi. Sehingga Anda coba komparisi misalnya dengan cara konvensional. Misalnya hari ini Anda mau mengirimkan uang ke luar negeri, ya kita bicara lintas negara, kita nggak bicara kalau Anda sesama di Indonesia gitu ya. Kalau Anda mau mengirimkan uang untuk bertransaksi antar lintas negara, itu waktunya nggak cepat gitu loh, perlu waktu, ya kan, minimal ada waktu berhari-hari yang diperlukan, dan tentu saja dengan biaya yang sangat tinggi. Dan Anda juga tidak bisa seenaknya mengirim uang dalam jumlah besar. Ya, kalau Anda misalnya ngirimnya masih di bawah 100 juta, oke ya, tapi kalau udah mulai ratusan juta, mulai miliaran, itu pasti Anda akan mengalami kesulitan ya. Jadi artinya akan ada banyak sekali peraturan atau pertanyaan dari pihak ketiga, dalam hal ini perbankan, yang mengirimkan uang tersebut ya kan. Jadi tidak semudah itu. Nah, dan biayanya sangat mahal ya. Nah, itu saja, itu adalah satu hal yang perlu Anda pertimbangkan. Namun beda dengan Bitcoin. Jadi Bitcoin itu tentu saja ketika teman-teman sekalian mengirimkan dalam jumlah yang sangat banyak, ya kan, itu dia bisa dikirim gitu loh, dikirim dengan jumlah yang sangat banyak, dengan biaya yang sangat murah, dengan waktu yang sangat cepat, teman-teman. Ya, nah itulah sebabnya, makanya kenapa akhirnya orang itu memilih Bitcoin itu sebagai sarana transaksi. Ya, itu sebabnya dia memilih sebagai sarana transaksi. Ya, nah jadi itulah makanya kenapa akhirnya Bitcoin itu. Jadi tidak perlu repot gitu loh, tidak perlu repot dan tidak perlu menyimpan yang namanya biaya operasional yang cukup tinggi dalam menyimpan Bitcoin ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan kenapa kok akhirnya Bitcoin ini menjadi sangat disukai oleh banyak orang untuk berinvestasi ya, karena tadi, karena memang apa namanya,
kenaikan harganya lebih dahsyat dibandingkan harga saham atau harga emas tadi ya. Dan itu kepentingan yang berikutnya. Nah, kepentingan berikutnya adalah Bitcoin sebagai aset yang memang kalau disimpan itu tidak butuh biaya operasional dalam penyimpanan. Ya, beda dengan kalau Anda menyimpan aset dalam bentuk lain. Misalnya sekarang Anda simpan emas gitu ya. Ya, tentunya Anda harus punya tempat penyimpanan, apalagi kalau emasnya banyak. Atau Anda punya aset dalam bentuk properti atau tanah atau apapun aset yang lain, Anda pasti perlu biaya operasional dan pajak tentunya Anda harus bayar. Jangankan aset seperti itu, Anda punya tabungan saja atau deposito saja, Anda harus bayar pajak. Nah, tapi beda halnya dengan Anda menyimpan harta dalam bentuk Bitcoin. Ya, harta dalam bentuk Bitcoin Anda simpan dengan jumlah berapapun, Anda tidak kena pajak. Anda hanya kena pajak ketika Anda menjadikannya dia rupiah atau diuangkan dalam bentuk rupiah. Nah, dan hal yang penting lagi adalah tentu saja bisa dipindahkan dengan cepat, ya, tanpa perlu proses yang ribet. Jadi seandainya Anda mau memindahkan aset Anda kepada orang lain dalam bentuk Bitcoin, Anda bisa lakukan. Beda dengan aset yang lain, ya. Anda sekarang misalnya nih, Anda punya aset properti, Anda mau mengalihkan kepada orang lain, ya nggak segampang itu. Misalnya Anda mau wariskan saja, tentunya ada proses yang panjang, harus ada surat wasiat ahli waris dan sebagainya. Tidak segampang itu mewariskan aset, ya kan? Nah, dan tidak perlu biaya operasional. Kalau Anda punya properti atau tanah, Anda harus bayar pajak tiap tahun. Anda harus mengeluarkan biaya operasional untuk aset tersebut, ya. Nah, itulah sebabnya mengapa akhirnya harga Bitcoin itu makin dalam, makin tinggi ya, makin tinggi. Karena makin banyak orang yang menyimpan Bitcoin, ya, dan bertransaksi dengan Bitcoin. Namun di sisi lain jumlahnya terbatas. Jadi 21 juta Bitcoin itu makin terbatas jumlahnya, ya. Dan kita lihat di sini di bitcoinblockhalf.com, ya, ini adalah data daripada Bitcoin, ya. Jadi hari ini Bitcoin kan total 21 juta. Nah, yang 19,7 juta itu adalah Bitcoin yang sudah berhasil ditambang. Artinya ditambang itu adalah Bitcoin itu sudah dilepas di market dari penambangan. Jadi sebagai informasi buat teman-teman sekalian, 21 juta Bitcoin itu tidak serta-merta langsung dilepas di market, ya. Jadi pada awalnya penciptanya yang namanya Satoshi Nakamoto itu dari 21 juta Bitcoin dia membagikan secara gratis 1 juta Bitcoin. Jadi 1 juta Bitcoin itu dibagikan secara gratis melalui para pemain game pada awalnya. Jadi para pemain game itu dilempar 1 juta Bitcoin. Kemudian 1 juta Bitcoin itu dibagikan sebagai mereka yang menang main game gitu loh. Itu pada awalnya, ya. Dan waktu itu belum ada harganya. Nah, kemudian di tahun 2010 saat itu ada seorang pemain game yang lagi main game dengan teman-teman lainnya. Dia lagi lapar, dia mau beli pizza ceritanya. Nah, kemudian dia bilang, sebentar saya stop dulu, saya mau beli pizza. Nah, teman mainnya bilang, jangan deh, kamu jangan berhenti main game, saya kirimkan kamu pizza, kamu butuh berapa? Nah, dia minta 2 loyang pizza. Nah, akhirnya dia diminta 1000 Bitcoin. Oke, kamu bayar saya dengan Bitcoinmu saja. Nah, akhirnya 1000 Bitcoin dikirim, digantikan dengan 2 loyang pizza. Jadi itu transaksi masih ada buktinya sampai hari ini. Jadi itu adalah transaksi pertama daripada sebuah Bitcoin, dan akhirnya harganya pun tercipta saat itu. Harga pada saat itu $0,003 per 1 Bitcoin. Bayangkan hari ini 1000 Bitcoin nilainya berapa ya, Anda bisa hitung sendiri ya. 1 triliun, karena harganya 1 miliar satu kan, kalau 1000 berarti kan 1 triliun. Nah, jadi itulah yang awal mula transaksi. Nah, kemudian akhirnya karena Bitcoin ini adalah sebuah transaksi yang terjadi satu dengan yang lainnya, akhirnya penciptanya itu akhirnya memberikan 21 juta Bitcoin secara bertahap kepada para penambang yang berhasil melakukan verifikasi transaksi. Ya, nah saya akan perlihatkan satu contoh transaksi Bitcoin di sini teman-teman sekalian. Anda bisa cari di coinmarketcap.com, ya. Jadi kalau Anda klik tadi di bagian Bitcoin, ya. Nah, kemudian di sini Anda bisa lihat di bagian di bagian Chain Explorer. Nah, ini Anda bisa lihat di Chain Explorer. Nah, Explorer ini artinya adalah tempat transaksinya blockchain yang terjadi di dunia Bitcoin. Ya, Anda bisa lihat dan Anda bisa pakai yang mana saja, dan semua isinya adalah transaksi blockchain yang terjadi. Misalnya saya pakai yang Explorer via btc.com. Nah, ini saya klik di situ. Nah, ini muncul seperti ini. Ya, nah teman-teman bisa lihat ini adalah transaksi yang terjadi dalam sekian menit yang lalu. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Jadi latest block. Block itu ibaratnya adalah blok transaksi. Jadi satu blok itu isinya ada begitu banyak transaksi. Ya, nah
Anda bisa lihat blok Hague, jadi nomor blok 854337 misalnya, itu terjadi 2 menit yang lalu transaksinya. Nah, relate buy itu artinya adalah penambangnya adalah F2 pool. Penambang itu adalah yang melakukan verifikasi transaksi dan menyimpan data satu blok ini gitu, ya. Nah, Anda lihat rewardnya yang didapatkan oleh F2 pool adalah 3,1 Bitcoin. Ya, ini block size-nya ya. Nah, dan semua penambang itu mendapatkan reward yang sama 3,1, 3,1, 3,1. Anda lihat 3,1, 3,1 dan seterusnya. Ya, kenapa semua penambang dapatnya sama 3,1 per blok? Karena memang kita ada dalam era di mana hadiah penambangan atau reward penambangan itu adalah satu bloknya 3,125. Jadi semua penambang dari manapun sumbernya, Anda lihat ada F2 pool, ada Foundry USA, ada N pool, ada Spider pool dan seterusnya. Semua penambang ini rewardnya sama, yaitu sama-sama 3,125 ya. Nah, kalau Anda lihat di hash rate distribution-nya, nah ini adalah para perusahaan penambang Bitcoin, ya, bukan provider ya, beda provider. Jadi perusahaan penambang itu mining pool. Artinya mining pool itu adalah mereka yang menggabungkan kekuatan hash power mesin dan komputer mereka, memberi nama sendiri. Misalnya ada Slash Pool, ada SBI Crypto dan sebagainya. Nah, mereka ini menggabungkan kekuatan hash power mereka untuk melakukan penambangan ya. Nah, ini dia perusahaan-perusahaannya ya. Nah, saya akan berikan gambaran kepada Anda semua kenapa kok hari ini reward penambang satu blok itu 3,125. Ya, jadi inilah yang membuat harga Bitcoin itu naik, teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya tadi sudah sempat nyampaikan bahwa Bitcoin itu ya pertama kali kan di 2008, ya kan? Nah, kemudian Bitcoin itu setiap 4 tahun sekali mengalami yang namanya halving ya. Jadi 2012 halving pertama, kemudian 2016 halving kedua, kemudian 2020 halving ketiga, dan 2024 adalah halving yang keempat ya. Nah, halving itu artinya apa? Halving itu artinya adalah ketika terjadi halving, maka hadiah atau reward penambang itu berkurang 50%. Jadi di periode yang ini, dari 2008 sampai 2012, itu satu blok, itu rewardnya adalah 50 Bitcoin. Satu blok. Ya, nah kemudian ketika halving terjadi di titik 2012, maka reward per bloknya berkurang 50%. Di mana satu blok menjadi hanya 25 Bitcoin saja. Ya. Nah, demikian berikutnya di 2016 halving lagi, maka satu bloknya hanya rewardnya adalah 12,5 Bitcoin saja. Kemudian berubah lagi di 2020, berkurang lagi jadi satu blok bernilai hanya 6,25 Bitcoin saja. Dan hari ini kita ada di 2024 dan seterusnya sampai 2028, di mana satu blok itu rewardnya hanya 3,125 seperti yang tadi Anda bisa lihat ya. 3,125 per blok ya. Nah, jadi Anda bisa lihat teman-teman sekalian bahwa setiap 4 tahun sekali hadiah atau reward penambang itu berkurang 50%. Dan ini membuat penambang itu menjadi bersaing untuk bisa mendapatkan reward ini karena makin susah, makin sulit. Ya, jadi makin sulit, makin susah. Ya, kenapa? Karena memang Bitcoin-nya itu makin sedikit gitu. Ya, dan proses ini akan terus terjadi sampai tahun 2140. Jadi ini belum selesai. Ya, dan hari ini dari 2008 sampai dengan 2024 itu baru keluar sekitar 19,7 juta Bitcoin. Ya, 19,7 juta Bitcoin dan sisa masih 1,2 jutaan kan. Dan itu baru selesai tahun 2140, ya kan? Nah, 2140 itu berarti masih ada sekitar 29 kali halving lagi atau 29 kali perjalanan 4 tahunan pemecahan blok gitu. Hadiah rewardnya masih 29 kali lagi terjadi. Ya, makanya kenapa banyak sekali para ahli dunia itu memprediksi harga Bitcoin itu bahkan ada yang bisa menyentuh 1 juta dolar, ya kan? Dan itu sangat mungkin karena ini masih 29 kali lagi gitu halvingnya, ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini, inilah rahasia kenapa kok akhirnya Bitcoin itu makin mahal. Karena permintaannya makin besar, sementara mendapatkannya itu makin susah. Jadi dari penambangan tuh makin susah, karena sumber satu-satunya Bitcoin tuh hanya dari penambangan. Ya, artinya begini, ketika ada orang yang memiliki Bitcoin, kan mereka belum tentu menjual Bitcoinnya hari ini, gitu loh.
Dan hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, MicroStrategy, bahkan beberapa negara menyimpan Bitcoin gitu kan, dengan tujuan yang tadi saya bilang, ada tujuan transaksi yang mudah, cepat, dan murah. Dan ada juga yang namanya menyimpan aset mereka, menggantikan dalam bentuk Bitcoin, kemudian mengalihkan kekayaan dalam bentuk Bitcoin. Jadi tidak semua orang hari ini menjual Bitcoin, teman-teman sekalian. Ya, mereka cenderung menyimpannya. Nah, namun di sisi yang lain, karena harganya, karena jumlahnya terbatas dan mereka menyimpan dan tidak ada lagi orang yang menjual, sementara banyak orang mencari, ya otomatis harganya makin mahal. Nah, sederhananya begitu. Ya, nah jadi kalau kita lihat contoh transaksi Bitcoin itu kenapa bisa seperti itu ya, kenapa penambang itu bisa mendapatkan reward 3,1, karena mereka melakukan sesuatu. Makanya apa itu penambangan? Saya akan tunjukin penambangan. Jadi kalau kita klik di sini, misalnya di Blockhead nomor 8543337 kita klik gitu ya, itu akan terlihat seperti ini. Ya, jadi terlihat seperti ini dan kita langsung saja melihat ini adalah isi transaksinya. Jadi ini adalah transaksi yang terjadi dalam blok nomor tadi. Nah, ini transaksinya banyak sekali. Nah, saya ingin tunjukin kepada Anda, ini transaksinya luar biasa banyak dalam satu blok. Ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang kan, Bitcoin itu kan transaksi pengiriman uang. Ini contoh ya. Jadi Bitcoin itu identitas pemiliknya ditunjukkan dengan address. Address itu seperti ini. Ini adalah alamat. Ya, alamat daripada seseorang yang dimiliki oleh seseorang. Jadi salah satu kelebihan Bitcoin itu kenapa orang suka bertransaksi adalah transaksinya terbuka. Anda bisa lihat semua transaksi di dunia ini secara terbuka, secara transparan, tanpa bisa ditutupi. Anda bisa lihat ini, Anda bisa lihat transaksi ini. Jadi ini ada alamat address yang ini, ya, mengirimkan kepada 3 address di bawahnya. Jadi address itu ibarat kayak nomor rekening, teman-teman. Ya, jadi nomor rekening yang dimiliki oleh setiap orang. Tapi kalau Anda lihat tidak ada namanya kan. Jadi Anda tahu ada pengiriman uang dengan jumlah berapapun. Nah, ini contoh jumlah uangnya nih. 0,1359977 Bitcoin. Nah, di mana ini detailnya? Detailnya terdiri dari 3 pengiriman uang. Ya, yang pertama 0,0371 sekian, yang kedua 0,002 sekian, yang ketiga 0,096 sekian. Di mana totalnya adalah 0,1361 sekian. Nah, penambangnya dari 3 transaksi ini mendapatkan fee 0,000125 Bitcoin. Ya, jadi artinya dari 3 transaksi ini penambangnya dapat 0,00125 Bitcoin. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh penambang sehingga mereka dapat fee dari 3 transaksi ini? Ya, sederhananya mereka melakukan verifikasi transaksi. Apa itu verifikasi transaksi? Ya, satu, dicek dulu saldonya ada atau tidak itu dari sumber address yang ini atau sumber rekening ini. Kemudian dicek address yang sebelahnya yang tujuannya benar atau tidak. Nah, ketika benar maka terjadilah transaksi. Nah, itulah yang dilakukan oleh para penambang. Jadi mereka memverifikasi transaksi dan setelah diverifikasi disimpan dalam blok. Ya, nah ini disimpan dalam blok nomor yang tadi ya. Nah, itu mereka yang menyimpannya. Sehingga blok ini atau transaksi ini kita bisa telusuri lewat internet, lewat explore daripada Bitcoin. Jadi Anda hari ini kalau misalnya ya, Anda dibilang bahwa saya ngirimkan kamu 1 Bitcoin gitu, Anda bisa minta hash transaction-nya. Jadi Anda bisa minta detail transaksinya. Anda bisa masukkan detail transaksi itu di sini, ya, di bagian atas ini. Ya, di bagian atas ini Anda bisa masukin BTC address Anda, ya, atau block hack-nya atau hash transaction-nya Anda bisa masukin di sini, dan Anda bisa tahu posisi uang Anda itu sudah di mana gitu loh. Sudah sampai di mana uang Anda gitu loh. Jadi Anda bisa lihat kalau ada orang yang mengirimkan Anda Bitcoin, Anda bisa tahu uang itu kira-kira nyampe kapan ya, di menit keberapa. Itu Anda bisa tahu dengan Anda memasukkan address Anda atau rekening Anda atau hash transaction Anda ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Bitcoin ini sebenarnya adalah sebuah transaksi yang harus diverifikasi dan harus disimpan data transaksi. Nah, dan itu boleh dilakukan oleh siapa saja, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Bitcoin itu kan tidak ada server terpusat, tidak ada perusahaan di belakangnya, tidak ada orang yang ngontrol di belakangnya. Jadi artinya Bitcoin itu adalah terdesentralisasi, ya, terdesentralisasi di dalam blockchain. Jadi semua orang bisa melakukan transaksi ini, penambangan atau melakukan verifikasi dan menyimpan data transaksi, itu yang disebut dengan penambangan, ya kan? Beda dengan bank. Kalau bank kan juga transaksi transfer kan antar rekening gitu ya. Ada fee transaksi ketika Anda transfer kan. Nah, otomatis fee transaksi itu diambil oleh server bank atau bank itu sendiri. Ya, di mana tentunya bank memiliki server terpusat.
Nah, beda dengan Bitcoin. Kalau Anda tanya di mana servernya, Anda tidak akan ketemu. Servernya adalah jaringan internet. Ya, dan bisa diakses oleh siapapun. Ya. Namun yang luar biasanya adalah semua orang bisa mengakses transaksi ini, tapi tidak ada satupun orang yang bisa menghack transaksi ini gitu. Itu luar biasanya blockchain teknologi. Ya, makanya kenapa Bitcoin itu sangat aman untuk Anda melakukan transaksi, karena tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hack daripada transaksi Bitcoin yang terjadi. Ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, satu blok itu isi transaksinya banyak sekali. Ya kan, dan wajar seorang penambang mendapatkan reward 3,12 Bitcoin. Ya, 3,12 Bitcoin itu hari ini besar loh nilainya. Ya, kalau harganya 1 miliar berarti kan 3 miliar lebih ya. Jadi dalam 13 menit yang lalu F20 itu dapat reward itu dalam bentuk Bitcoin 3, sekian miliar. Bayangin aja. Padahal sebelumnya dia juga dapat nih, kalau Anda lihat. Oh, ini ada nih Binance Pool, ada Foundry USA. Nah, di sini ada Anon. Anon itu adalah orang yang tidak dikenal. Orang tidak dikenal itu artinya adalah orang-orang yang tidak bergabung dalam mining pool. Mining pool itu adalah kolam penambangan. Jadi yang namanya Spider Pool, Foundry USA ini adalah kolam penambangan. Nah, tapi kalau Anon ini adalah orang-orang yang punya komputer sendiri. Anda bisa lakukan. Jadi Anda hari ini, kalau Anda mau melakukan verifikasi transaksi Bitcoin ini bebas, Anda bisa lakukan. Tapi Anda harus mempertaruhkan kekuatan superkomputer yang Anda miliki dengan mesin yang Anda miliki untuk melakukan verifikasi transaksi agar Anda bisa mendapatkan atau berhasil melakukan verifikasi transaksi. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini ada nih. Jadi sekitar 1 jam yang lalu ada seseorang yang tidak dikenal melakukan penambangan. Ya, nah itu, dan dia mendapatkan reward yang sama, yaitu 3,1 sekian Bitcoin. Ya, nah jadi dia juga dapat yang sama 3, sekian miliar berarti kan dalam waktu 1 jam yang lalu dalam melakukan yang namanya penambangan atau verifikasi data transaksi dan menyimpan data transaksi. Nah, itulah yang namanya penambangan, teman-teman sekalian ya. Jadi agar Anda bisa memahami apa sih penambangan Bitcoin itu gitu ya. Nah, jadi kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut kepada transaksi yang terjadi tadi. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan lagi kepada Anda semua bahwa Bitcoin itu ada 3 cara mendapatkan keuntungannya. Yang tadi adalah apa? Yang pertama, trading. Anda bisa trading Bitcoin. Ya, Anda bisa beli harga murah, jual harga mahal. Tapi kapan harga murah, harga mahal tentunya sangat fluktuatif dan Anda betul-betul harus siap mental Anda. Karena Bitcoin bisa naik sekian puluh persen, bisa juga turun puluhan persen. Ya, dalam 1 hari. Ya, dan itulah transaksi Bitcoin karena sangat fluktuatifnya harga. Jadi kalau Anda tidak siap mental untuk menang atau kalah dalam trading, saya sarankan jangan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi adalah mendapatkan keuntungan dengan cara seperti menyimpan emas. Anda beli Bitcoin hari ini, Anda simpan sampai jangka panjang, Anda tunggu aja kapan harga yang Anda harapkan, Anda baru jual. Nah, itu. Nah, cara ketiga adalah menjadi penambang seperti yang tadi. Menjadi penambang yang melakukan verifikasi transaksi. Nah, namun sekali lagi menjadi penambang itu tidak mudah, teman-teman sekalian ya. Saya mau lihatkan kepada Anda misalnya betapa rumitnya penambangan Bitcoin ya, itu dan membutuhkan biaya yang cukup besar sekali ya. Nah, jadi ini Anda bisa lihat di Tokopedia saja, ini contoh ya. Di Tokopedia itu orang ada menjual mesin tambang Bitcoin banyak sekali. Nah, ini ya. Ini contoh ya, Anda bisa lihat. Ini contoh aja, Bitcoin. Ya, ini mesin tambangnya seperti ini. Ya, jadi mesin tambang itu Anda bisa beli di Lazada, Bukalapak dan sebagainya. Itu Anda bisa beli, teman-teman sekalian, ya. Nah, ini. Ya, Anda bisa lihat ya. Ini contoh ya, teman-teman ya. Nah, mesin ini namanya mesin rig. Ya, mesin rig ini dijual bebas ya, dan mesin rig ini membantu komputer Anda. Ya, satu ya, jadi peralatan yang dibutuhkan dalam menambang, memverifikasi transaksi yang tadi itu ada 2, ada super komputer. Kalau komputer Anda sudah sering lihat lah ya, komputer biasa, CPU biasa. Tapi harus yang benar-benar super kenceng gitu loh, ya kan? Nggak bisa komputer yang lelet gitu ya, yang internetnya lelet itu nggak bisa udah. Harus yang kenceng. Nah, untuk lebih kencang memverifikasi transaksi atau merebut transaksi verifikasi, ditambahinlah dengan mesin ini, teman-teman. Namanya mesin rig. Nah, mesin rig ini yang mahal. Ya, kalau super komputer saya yakin Anda masih bisa jangkau. Ya, nah ini contoh ya. Ini harganya 19.900.000. Tapi Anda lihat, kapasitasnya adalah 15 GH per second.
Ya, 15 GH. GH per second itu adalah kecepatan, speed. 15 GH per second. Nah, 15 GH itu kecepatan, harganya berapa tadi? 19,9. Anggaplah 20 juta, 15 GH. Ya, 15 GH per second. Jadi artinya kecepatan verifikasinya adalah 15 GH per second. Nah, semakin cepat kecepatannya, maka Anda akan mungkin memenangkan verifikasi lebih cepat. Nah, jadi artinya gini teman-teman sekalian, siapa yang punya mesin lebih canggih, yang lebih mahal, kecepatannya makin kencang, maka dialah yang akan sangat mungkin berhasil melakukan verifikasi transaksi. Tapi kalau seandainya mesin Anda pas-pasan, ya kalau menurut saya 15 GH ini pas-pasan teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau mesin yang kencang itu harusnya minimal sudah belasan terahash per second. GH ini adalah 1/1000 lebih rendah dibandingkan terahash. Jadi 1000 GH sama dengan 1 terahash. Jadi 1 terahash setara dengan 1000 GH. Ya, jadi artinya GH itu jauh lebih rendah kecepatannya dibandingkan 1 terahash. 1 terahash berarti 1000 kalinya GH. Gitu loh maksudnya ya. Nah, jadi GH ini dengan 20 juta itu cuma dapat 15 GH. Jadi sangat kecil kecepatannya ya. Nah, saya mau tunjukin kepada Anda contoh bagaimana mesin penambangan itu bekerja. Ya. Jadi mesin penambangan itu bekerja seperti ini ya. Itu mesin tadi seperti ini. Nah, ini dia nih ya. Ini contoh. Oke, itu sekilas ya teman-teman ya. Itu tadi adalah contoh bekerjanya mesin penambangan ya, mesin mining. Dan mesin itu bekerja 24 jam. Ya, tidak boleh berhenti karena kalau berhenti kemungkinan untuk memverifikasi transaksi juga akan kecil. Jadi harus berlangsung 24 jam sehingga dibutuhkan listrik yang tidak boleh naik turun. Karena kalau listrik tegangannya naik turun, maka mesinnya cepat rusak. Ya, kalau mesin rusak, Anda harus ganti. Nah, itu kelemahannya dalam melakukan penambangan. Yang kedua, jaringan internet juga harus stabil, teman-teman. Nggak bisa naik turun jaringan internetnya. Ya, makanya banyak penambang itu kalah gara-gara itu. Jadi mereka pingin sih dapat Bitcoin kayak tadi, dapat 3 miliar, bayangin. Dalam berapa menit dapat 3 miliar. Siapa yang nggak mau gitu loh. Tapi sekali lagi, tidak gampang. Ya, harus perlu jaringan listrik, jaringan internet, dan Anda harus siap dengan biaya maintenance yang sangat mahal sekali. Ya, nah itulah penambang Bitcoin. Ya, hasilnya besar tapi resiko dan modalnya juga gede, teman-teman sekalian. Ya, nah itu kalau nambang sendiri. Nah, hari ini saya mau ceritakan Anda bahwa ada satu company besar yang namanya Minebase. Ya, company ini sangat luar biasa karena mereka sudah memulai penambangan Bitcoin itu sejak 2017. Ya. Jadi mereka sudah mulai melakukan penambangan Bitcoin di Kazakhstan di 2018. Dan kebetulan saya juga mengenal perusahaan ini sejak 2019 yang lalu. Dan saya udah mulai penambangan bersama mereka di 2019. Dan kebetulan mereka selain menjual ya lokasi tambang dan mesinnya, mereka juga menyewakan mesin. Ya, artinya Anda yang mungkin tidak punya uang cukup banyak, Anda bisa menyewa mesin kepada mereka, kepada Minebase ini. Ya, dan Anda mendapatkan Bitcoin atau terahash atau power dalam waktu sekian waktu. Ya, nah 2019 mereka juga mulai penambangan dan juga memulai di Cina juga 2020. Ya, dan saya sudah mulai penambangan di perusahaan ini sudah sejak saat itu di 2019. Ya, nah ini dia. Nah, ini yang di Kazakhstan ya 2019 ya. Nah, kemudian ini di Tiongkok, Cina, Tiongkok dalam, Mongolia dalam, itu 2020 ya. Nah, di Kazakhstan itu paling besar teman-teman, 350 megawatt. Kapasitas 350 megawatt ya.
Nah, 150 megawatt itu yang di Mongolia. Nah, sebagai informasi buat teman-teman sekalian, sebagai perbandingan ya, kalau di Indonesia 100 megawatt kapasitas daya listrik itu bisa menghidupi sekitar satu provinsi kecil, misalnya seperti Sumatera Barat gitu loh. Nah, itu satu provinsi bisa dihidupi dengan kapasitas listrik 100 megawatt. Jadi Anda bisa bayangkan berapa besarnya kapasitas listrik di satu lokasi tambang kayak di Kazakhstan ini, 350 megawatt, 3 kali lipatnya, ya kan, daripada 100 megawatt. Ya, sehingga memang penambangan yang di Kazakhstan dan China ini tentunya membutuhkan daya listrik yang besar, ya, membutuhkan yang namanya sumber bahan bakar juga, yaitu batu bara dan minyak yang sangat besar sekali. Ya, nah, namun memang di 2021 penambangan kami ini sempat terhenti karena di Kazakhstan ada kerusuhan saat itu yang mana masyarakatnya membakar semua fasilitas negara, fasilitas PLN-nya sana lah ya. Itu dibakar sehingga terhenti penambangan di Kazakhstan, dan di Cina juga di-banned semua penambangan Bitcoin saat itu sehingga penambangannya terhenti baik di Cina maupun di Kazakhstan. Ya, sehingga saat itu saya pribadi dari awal di 2019 pada awalnya menyewa mesin dari mulai 10 juta rupiah sampai dengan total 1,5 miliar ya di 2020 saat itu terhenti juga penambangannya. Ya, penambangannya terhenti, bisnis kami berhenti pada saat itu di 2021. Nah, hanya saja ya kebetulan saya dan kami sempat menikmati keuntungan dari kenaikan harga Bitcoin di 2020. Ya, jadi mulai dari 2019 sampai dengan 2020 ya kami sempat mencicipi yang namanya kenaikan lipatan harga Bitcoin yang sangat luar biasa besar ya, dan untungnya gila banget ya, saya nggak usah bilang, tapi oke banget keuntungannya. Namun 2021 karena penambangannya berhenti, ya kami harus terhenti juga gitu ya. Nah, namun ternyata company ini tidak berhenti, teman-teman sekalian. Mereka mengatakan kepada kami, para investor saat itu, kami akan cari lokasi baru. Ya, dan mereka perlu waktu memang sekitar 1 tahun untuk establish lokasi baru. Dan akhirnya mereka ketemu, teman-teman sekalian, yaitu di Latam, Argentina. Jadi di Latam, Argentina itu akhirnya mereka ketemu lokasi baru untuk penambangan. Ya, jadi ada beberapa pertimbangan kenapa mereka memilih lokasi tambang ini. Karena kata mereka di lokasi ini di Argentina itu dia bahan bakarnya menggunakan gas bumi. Jadi di Argentina itu ada sumber gas bumi yang keluar dari perut bumi Argentina, dan gas itu memang harus dibuang oleh pemerintah Argentina karena mengganggu. Ya kan, nah, oleh sebab itu mereka memanfaatkan gas bumi ini, ya, perusahaan ini Mindbase namanya, menemukan sebuah mesin, ini mesinnya. Seperti ini mesinnya. Menemukan sebuah mesin yang bisa mengubah gas bumi yang keluar dari perut bumi itu menjadi daya listrik. Sehingga akhirnya daya listrik ini menjadi sangat murah karena itu kan gas buang istilahnya. Ya, beda kalau batu bara atau minyak kan sengaja dibeli untuk listrik ya. Tapi ini gas bumi adalah sesuatu yang memang dibuang gitu. Jadi Anda bisa bayangkan kan, gas yang dibuang kemudian dimanfaatkan menjadi daya listrik sehingga murah gitu ya. Dan ini penting dalam penambangan. Karena kalau sumber listriknya biayanya murah, ya otomatis kan penambangannya bisa profitnya lebih tinggi gitu loh, teman-teman. Sederhananya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di penambangan di Latam, Argentina tidak menggunakan gedung. Dia menggunakan kontainer. Anda perhatikan kontainernya seperti ini. Ya, jadi kontainer ini itu dia kontainer pintar. Kenapa? Karena dia bisa menyerap angin dan menjadikan angin itu jadi udara dingin atau air conditioner. Sehingga dalam semua lokasi tambang di Latam, Argentina itu tidak pakai AC. Ya, tentunya ini sangat penting karena bisa menghemat daya listrik yang sangat luar biasa. Karena AC itu kan memakan biaya listrik. Biaya listrik itu bisa banyak sekali karena 24 jam tidak boleh berhenti loh ya, tadi seperti saya bilang ya. Jadi mesin rig itu kan bekerja tidak boleh berhenti, harus terus-menerus 24 jam. Sehingga AC-nya pun juga harus terus 24 jam. Nah, itulah yang membuat akhirnya gini, teman-teman. Para penambang itu banyak yang bangkrut gitu loh. Mereka karena tidak bisa mengelola biaya listrik, biaya maintenance, dan juga biaya pemeliharaan daripada mesin dan sebagainya. Ya kan, nah jadi itu yang membuat penambang itu hanya bangkrut. Mereka dapat sih hasil Bitcoin, tapi karena pemeliharaannya terlalu tinggi, mereka akhirnya keluar biaya juga sangat besar, sehingga akhirnya nggak bisa kuat gitu loh. Nah, Mindbase terbukti dan teruji sampai hari ini, teman-teman sekalian. Karena saya pribadi udah menambang bersama company ini sejak 2019. Jadi mereka sudah terbukti berhasil nih menambang Bitcoin dan untung sampai hari ini gitu ya. Karena mereka punya teknologi. Ya, bahkan saya juga dapat kabar bahwa mereka juga punya cadangan backup penambangan tuh di Rusia yang menggunakan hari ini tenaga atom.
Tapi kita tunggu informasinya, nanti kita akan dapat informasi yang lebih detail mengenai itu di sesi berikutnya. Karena memang saya belum dapat informasi yang lebih detail mengenai itu. Tapi yang jelas adalah, yang teman-teman perlu ketahui, Mindbase adalah sebuah perusahaan yang punya reputasi. Karena mereka mendapatkan yang namanya penghargaan dari dunia terhadap penambangan Bitcoin di dunia. Nah, ini sedikit sekilas Anda bisa lihat lokasi tambang yang di Latam, Argentina. Ini video udaranya, Anda bisa lihat sekilas ya. Welcome to the Latam mining facility. Boasting up to 100 megawatts of potential operational capacity, this state-of-the-art facility boasts green energy production, which can enable state-of-the-art Bitcoin mining operations for Mindbest and its clients. This is the future of Bitcoin mining. Hello everyone, thank you for coming here. Hola a todos, gracias por venir aquí. Welcome to Mindbest Mining Farm. Les damos la bienvenida a la granja de minería de Mindbest. All this facility you see here was built specifically for Bitcoin mining for Mindbest. Toda esta granja que ustedes ven aquí fue específica. Oke, teman-teman ya. Tadi itu Anda bisa lihat sedikit tadi mengenai lokasi tambang daripada Mindbest, yaitu tadi CEO-nya Eyal Abramovich yang langsung di lokasi tambang di Latam, Argentina. Dan lokasi tambang ini terbuka, Anda bisa datang ke sana langsung melihat dan sebagainya ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, itulah penambangan. Jadi kita bisa menyewa mesin kepada pihak ketiga yang terpercaya. Ya, cara ini menurut saya paling mudah karena Anda bisa mendapatkan mesin dengan harga murah, dengan biaya yang sangat murah, namun terahash-nya tinggi ya. Ini saya mau lihatkan Anda contoh paket sewa yang mereka berikan dari perusahaan eMine ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh ya. Ada mesin, ada 6 mesin, ada Nano, Micro, Mini, Basic, Standard, dan Gold. Kita contohkan aja yang paling kecil deh. Nano yang 250 USDT atau sekitar 4,7 juta. Anda lihat mesin powernya berapa? 15 terahash per second. 15 terahash per second itu berarti 15.000 GH per second. Berarti 1000 kali lipatnya daripada mesin yang dijual tadi ya. Anda lihat ya, tadi kita udah buka ya. Yang dijual tadi, sorry sebentar, tadi mana dia? Oke, tadi mesin yang di Tokopedia. Mana dia tadi ya, yang harganya 20 juta tadi ya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Ini saya perlihatkan lagi teman-teman ya. Anda lihat ya, harganya berapa? 20 juta. Kecepatannya adalah 15 GH per second. Nah, sementara dengan uang cuma 4.700.000, Anda punya mesin kapasitas berapa tadi? 15 terahash. 15 terahash berarti 15.000 GH. Ya, bayangin 1000 kali lipatnya kekuatannya daripada mesin ini yang harganya 20 juta. 1000 kali lipat lebih kuat dibandingkan mesin yang harganya 20 juta. Belum lagi Anda harus ngelola sendiri, mikirin semua sendiri, ya pusing lah. Ya, jadi daripada repot gitu loh maksud saya. Anda nambang aja bersama Mindbest, yaitu eMine. Dan Anda selama 1400 hari, memang nggak selamanya Anda mendapatkannya. 1400 hari Anda punya kapasitas mesin 15 terahash per second. Anda dapat Bitcoin kurang lebih rata-rata sekian. Ya, berdasarkan hasil di masa lalu ya, karena hasilnya juga sangat fluktuatif sesuai dengan harga Bitcoin. Anda bisa lihat nanti realnya harga dapatnya berapa. Tapi harganya fluktuatif sesuai dengan harga Bitcoin. Karena ini bukan money game teman-teman ya. Jadi Anda mendapatkan hasil Bitcoin betul-betul dari penambangan. Bukan dari money game atau member get member, tapi dari penambangan. Ya, sehingga hasil Bitcoin yang Anda terima juga betul-betul adalah hasil penambangan real yang Anda bisa dapatkan dari penambangan ya. Nah, ini satu contoh ya teman-teman ya. Misalnya ini saya contohkan, Anda bisa lihat atau akses dapatnya berapa itu di sini di akun ya. Nah, ini adalah 6 pilihan hash power mesin yang dipasarkan oleh Mindbest. Dalam hal ini diberi nama penjualannya eMine ya. Nah, ini contoh yang 10.500 USDT misalnya. Nah, Anda bisa lihat ini contohnya hasilnya. Dalam 10 hari terakhir, nih contoh ya, dari tanggal 18 Juli paling bawah, sampai dengan 27 Juli yang paling atas. Nah, ini
Anda bisa lihat ya. Jadi 10 hari terakhir ini adalah jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan. Anda bisa lihat jumlahnya beda-beda kan setiap harinya, dan di sebelah kanannya adalah jumlah USDT-nya, value USDT-nya. Tapi sekali lagi Anda dapatnya itu dalam bentuk Bitcoin, bukan dalam bentuk USDT. Ya, dan menariknya kalau Bitcoin ini Anda masih simpan dan dia mengalami kenaikan harga, maka Anda akan mendapatkan keuntungan karena value-nya juga ikut naik gitu. Itulah luar biasanya, karena dashboard di eMine ini dashboard interaktif. Jadi dashboard yang bukan dashboard yang diam gitu loh ketika harganya naik. Jadi dia akan naik turun sesuai harga Bitcoin saat ini gitu loh. Ya, makanya Anda bisa lihat ini adalah hasil penambangan 10 hari terakhir. Ya, dan hasil penambangan ini sangat ditentukan oleh harga Bitcoin dan juga biaya listrik dan biaya maintenance. Jadi komponennya itu komponen, dua komponen yang mempengaruhi daripada berapa hasil tambang yang Anda dapatkan. Dan tentu saja satu lagi yang mempengaruhi yaitu reward penambangan yang setiap 4 tahun sekali berubah. Tapi hari ini Anda nggak perlu khawatir karena ini baru akan berubah lagi nanti 2028 ya. Nah, yang luar biasanya adalah 2028 itu diprediksi memang harga Bitcoin akan mengalami musim semi kembali atau kenaikan lipatan harga yang luar biasa dibandingkan sebelumnya. Ya, bahkan beberapa ahli itu meramalkan harga Bitcoin nanti di 2028 itu bisa menembus di angka sekitar 4,5 kali lipat, ya, 4,5 kali lipat di 2028. Ya, nah ini Anda bisa lihat. Ini adalah perubahan harga Bitcoin setiap 4 tahun sekali yang Anda bisa lihat nilainya berubah sangat drastis. Ya, jadi artinya penambang seperti Anda dan seperti saya, kita berinvestasinya itu 4 tahun sekali melihatnya. Jangan melihat harga naik turunnya Bitcoin setiap hari. Ya, kalau Anda melihat harga naik turun Bitcoin setiap hari itu Anda jadi trader gitu. Tapi kita bukan trader kan. Anda bukan trader, kita adalah penambang. Di mana tujuannya melipat gandakan aset Anda dalam 4 tahun ke depan. Ya, di musim semi berikutnya yaitu 2028. Dan secara teknikal kita bisa lihat bahwa setiap 4 tahun sekali harga Bitcoin itu meningkat tajam. Ya, dari 2028 ke 2012 4.500% atau 45 kali lipat. Dari 2012 ke 2016 71 kali lipat. Dari 2016 ke 2020 29 kali lipat. Dari 2020 ke 2024 2,4 kali lipat. Nah, pertanyaan pentingnya dari 2024 ke 2028 berapa? Beberapa ahli memprediksi menjadi 4,5 kali lipat. Ya, nah ini luar biasanya. Ya, jadi artinya itu adalah harapan bagi kita para penambang, di mana dengan uang kecil Anda bisa mendapatkan tentu saja hasil investasi dalam bentuk Bitcoin yang juga sangat besar. Ya, tentu saja kalau Anda ingin meningkatkan terahash Anda tinggal tambah saja. Anda pilih paket yang paling besar misalnya 10.500 USDT. Anda akan mendapatkan 679 terahash per second selama 1.400 hari dengan total kurang lebih sekitar 0,42 Bitcoin. Ya. Nah, lalu pertanyaan pentingnya, apa bedanya menambang dan menabung? Dan mana lebih untung antara Anda menabung Bitcoin atau membeli Bitcoin dibandingkan dengan menabung atau menambang Bitcoin? Ini contohnya. Kalau Anda punya uang 10.500 USDT hari ini dengan harga 68.200, kalau Anda belikan Bitcoin hari ini, Anda dapat itu adalah 10.500 dibagi 68.200, 0,15 Bitcoin. Tapi 0,15 Bitcoin itu selamanya Anda akan tetap dapat 0,15. Artinya Anda tidak bertambah Bitcoinnya kecuali Anda membeli lagi kan. Tapi kalau uang yang sama Anda gunakan untuk menyewa mesin tambang bersama Minebase dan eMine, Anda dapat mesin yang kapasitasnya 679 terahash per second. Ya, ingat ya tadi yang 15 GH saja itu harganya 20 juta gitu loh. Nah, ini 679 terahash berarti 679.000 GH per second. Ya, dan itu Anda dapat Bitcoin kurang lebih 0,0030 Bitcoin selama 1.400 hari, totalnya 0,42 Bitcoin. Nah, jadi kalau dibandingkan antara 0,15 dengan 0,42 Bitcoin, tentu saja lebih menguntungkan 0,42 Bitcoin. Ya, jadi itulah luar biasanya menambang bersama dengan eMine, dan seperti yang saya sampaikan tadi, itulah keuntungannya antara perbedaan antara menambang ya kan kemudian dengan yang namanya memiliki Bitcoin. Jadi jauh lebih menguntungkan kita menambang Bitcoin dibandingkan dengan membeli Bitcoin, teman-teman sekalian ya. Oke, silakan Anda putuskan sendiri ya. Anda silakan
mulai memilih paket penambangan Anda. Tapi yang jelas saya ingatkan sebagai disclaimer bahwa berinvestasi dalam dunia cryptocurrency selalu adalah investasi yang resikonya tinggi. Sehingga Anda harus siap dengan segala resiko yang terjadi dan siap juga dengan keuntungan yang mungkin terjadi. Saran saya, lakukan penelitian lebih dalam ya, dengan cara Anda bisa searching semua di internet, apapun Anda bisa cari. Dan sekali lagi, yang penting adalah Anda lihat bahwa eMine bersama dengan Mindbase bukanlah penambangan yang ilegal ya. Jadi penambangan sudah ada izinnya di El Salvador. Kemudian yang jelas penambangan ini adalah real penambangan, bukan penambangan hanya di atas kertas saja dan bukan money game. Karena Anda betul-betul mendapatkan hasil penambangan dari mesin yang bekerja betul-betul, ada biaya maintenance yang betul-betul, ada listrik yang bekerja betul-betul. Sehingga resiko bisnisnya adalah resiko bisnis real. Ya, itu yang terjadi teman-teman sekalian ya. Oleh sebab itu, sekali lagi Anda pelajari lebih dalam agar Anda bisa mendapatkan informasi yang dalam. Oke, terima kasih. Sukses buat Anda semua.